Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perhatikan kembali lagi bersama kakak di acara praktikum fisika dasar ke-6 mengenai hukum Hooke. Di sini kakak akan mendemonstrasikan mengenai hukum Hooke pada Philip belajar Kemdikbud. Adapun tujuan acara praktikum kali ini yaitu untuk menentukan gaya yang bekerja pada pegas dan pertambahan panjang pada pegas. Adapun pada konsep hukum Hooke ini mengatakan bahwa ketika suatu pegas diberikan sebuah beban dengan massa tertentu, maka akan mengalami pertambahan panjang pegas. Besarnya pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya pegas yang dihasilkan pada pegas yang sama dengan konstanta tertentu. Rumusnya yaitu F sama dengan K dikali delta X, dengan F yaitu gaya pegas, K yaitu konstanta pegas, dan delta X yaitu pertambahan panjang pegas. Adapun langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita buka terlebih dahulu browsernya. Lalu kita mencari Philip belajar Kemdikbud pada Google. Kemudian kita akan menemukan link hukum Hooke. Lalu kita klik. Nah, di sini ada rangkaian pegas dan beban. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan 4 pegas yang terpisah dengan massa tertentu. Kita buat massanya 0 terlebih dahulu semuanya. Nah, di sini dapat terlihat ketika massanya 0, maka panjang pegasnya yaitu 1 meter. Lalu kita masukkan ke tabel pengamatan. Panjang awalnya itu 1 meter semua. Lalu kita masukkan massa tertentu dari 4 pegas ini. Pegas yang pertama menggunakan massa 10 kg. Kita tunggu sampai pegasnya seimbang. Nah, setelah seimbang kita dapat lihat bahwa panjang akhirnya yaitu 1,49 meter dan gayanya yaitu 98 meter. Kita menggunakan konstanta pegas yang sama yaitu sebesar 200 Newton per meter. Lalu kita masukkan ke tabel. Massanya yaitu 10 kg, konstantanya 200 Newton per meter. Panjang akhirnya yaitu 1,49 meter dan pertambahan panjang atau delta X dihitung dari X1 dikurangi X0 atau pertambahan panjang akhir dikurangi panjang awal. Di sini kita dapat lihat delta X-nya yaitu 1,49 dikurangi 1 sama dengan 0,49 meter. Dan gayanya yaitu tadi 98 Newton. Selanjutnya yaitu pada percobaan kedua dengan menggunakan beban sebesar 15 kg. Di sini kita bisa lihat bahwa panjang akhirnya yaitu 1,74 meter dan gayanya yaitu 147 Newton dengan konstanta pegas yang sama yaitu 200 Newton per meter dan massanya 15 kg. Lalu kita masukkan ke tabel. Massanya yaitu 15 kg, konstantanya 200 Newton per meter, panjang akhirnya yaitu 1,74 meter dan pertambahan panjangnya yaitu 1,74 dikurangi 1 jadi 0,74 meter dan gayanya yaitu tadi 147 Newton. Selanjutnya kita melakukan percobaan yang ketiga. Pada percobaan yang ketiga kita menggunakan massa bebannya sebesar 20 kg. Kita tunggu sampai pegasnya mencapai titik keseimbangan atau diam.
Nah, di sini kita dapat lihat bahwa panjang akhirnya yaitu 1,98 meter, gayanya 196 Newton, masanya 20 kg, konstanta pegasnya sama atau konstan yaitu sebesar 200 Nm karena pegasnya sama. Lalu kita masukkan ke tabel pengamatan. Masanya yaitu 20 kg, konstanta pegasnya 200 Nm, panjang awalnya 1 meter, panjang akhirnya yaitu 1,98 meter, dan pertambahan panjangnya yaitu 1,98 meter dikurangi 1 jadi 0,98 meter, dan gayanya yaitu 196 Newton. Selanjutnya percobaan yang terakhir yaitu percobaan yang keempat. Di sini kita menggunakan massa bebannya yaitu sebesar 25 kg dan konstantanya tetap yaitu 200 Nm. Nah, di sini kita tunggu terlebih dahulu sampai pegasnya mencapai titik keseimbangan atau diam setelah dikenakan beban 25 kg. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa panjang akhir dari pegasnya yaitu 2,23 meter, gayanya yaitu 245 Newton, konstanta pegasnya 200 Nm, dan masanya 25 kg. Selanjutnya kita masukkan ke tabel pengamatan. Masanya yaitu 25 kg, konstanta pegasnya 200 Nm, panjang awalnya yaitu 1 meter, panjang akhirnya tadi 2,23 meter, pertambahan panjangnya yaitu 2,23 meter dikurangi 1 meter jadi 1,23 meter, dan gayanya yaitu 245 Newton. Selanjutnya kita membuat grafik pengamatan. Langkah yang harus kita lakukan yaitu pertama kita klik insert terlebih dahulu, lalu kita klik chart dan kita klik X-Y scatter dan kita klik scatter with smooth line. Oke. Kita tunggu terlebih dahulu sampai memunculkan tabel Excel dari data. Nah, lalu kita isi di sini untuk sumbu X kita ganti dengan delta X. Dan untuk sumbu Y kita ganti dengan F atau gaya. Nah, yang pertama delta X-nya yaitu 0,49 meter. Lalu yang kedua 0,74 meter, yang ketiga 0,9 meter, dan yang keempat yaitu 1,23 meter. Dan untuk gayanya atau sumbunya yaitu yang pertama 98 Newton, yang kedua 147 Newton, yang ketiga 196 Newton, yang keempat 245 Newton. Setelah sudah, nah kita beri nama grafiknya yaitu grafik hubungan antara pertambahan panjang pegas terhadap gaya pegas. Di sini kita bisa lihat bahwa grafik hubungan antara pertambahan panjang pegas atau delta X terhadap gaya pegas atau F yaitu grafiknya linear bertingkat. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pertambahan panjang pegas dengan gaya pegas yaitu berbanding lurus. Artinya, semakin besar pertambahan panjang pegas, maka gaya pegas yang akan dihasilkan juga semakin besar. Sekian dari kakak, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.